ngopi-ngopi di bawah sana dengan pemandangan Danau Beratan juga bisa. Danau Beratan diselimuti kabut-kabut. Salah satu prosesi yang unik di sini, umat Hindu lagi melakukan perjalanan ritualnya, upacara keagamaan yang penuh dengan hikmat. Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Seperti janjinya Joe Update, kita akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana suasana perjalanan dari Bedugul menuju ke Kota Denpasar. Karena banyak juga request tentang perjalanan ini. Ini kita awali video kita dari pintu masuk Pura Ulun Danu, biar teman-teman yang nantinya akan melakukan touring ke Bedugul ini menuju ke Kota Denpasar tidak bingung teman-teman. Walaupun jalurnya cuma satu arah, tapi jalur yang sangat indah, estetik, dan kadang juga membingungkan. Nah ini kita lihat di sisi kiri ini pedagang-pedagang stroberi, buah-buahan, dan juga pedagang kacang-kacang rebusnya juga banyak sekali di sini. Dengan cuaca dingin tentunya teman-teman juga akan mencoba membeli kacang ataupun jagung rebus di sini. Ini adalah rest area di sisi sebelah kiri kita ini dengan pemandangan Danau Beratan yang sangat cantik. Banyak juga aktivitas yang ada dan kuliner tentunya seperti bakso di kedinginan sekarang ini. Karena kita sekarang ini berada di 1500 mdpl, yaitu 1500 meter dari laut teman-teman. Jadi lumayan dingin sekali di sini. Buat teman-teman yang pengen nge-rest area di sini untuk ngopi-ngopi di bawah sana dengan pemandangan Danau Beratan juga bisa. Jadi lumayan banyak di sore hari ini. Sekarang ini kita awali video kita dari jam berapa ini? Jam 5 lebih 2 menit. Jadi sinilah biasanya orang-orang duduk-duduk menikmati keindahan alam Danau Beratannya. Dan ini adalah jalur satu arah teman-teman. Kita akan melewati shortcut yang juga indah di sini. Shortcut yang mengurai kemacetan dengan pemandangan indah Danau Baturnya. Apalagi udara yang sejuk seperti ini. Asik sekali. Kita akan coba buatkan video secara detail dari Bedugul ini menuju ke Kota Denpasar. Menghabiskan waktu sekitar 1 jam teman-teman, karena kecepatan Joe akan pertahankan 40 sampai 70 km per jam. Jadi nanti berapa jam kita tempuhnya, jarak tempuhnya. Ini jalur estetiknya. Asik sekali. Danau Beratan diselimuti kabut-kabut di sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang datang ke Bedugul ini, Jodit mungkin sarankan datanglah di pagi hari mulai jam 10 dari Canggu, Kuta, Legian, Seminyak ataupun dari Nusa Dua. Karena di sini adalah tempat untuk pas banget makan siang, karena banyak restoran-restoran juga. Restoran yang memiliki pemandangan estetik. Ini shortcut titik 4. Jadi restoran-restoran banyak banget dan teman-teman juga menikmati pemandangan lebih clear atau lebih jelas di sini teman-teman. Kalau di sore hari biasanya sering hujan juga di area Bedugul ini. Ini di shortcut 4 teman-teman, suasananya seperti ini. Suasana lalu lintas tampaknya adem, tenang, dan kita bisa bilang tidak ada kemacetan yang berarti. Walaupun ini masih di liburan panjang di Bali. Wow, asik sekali. Nah kalau ke Singaraja teman-teman ke kanan, kita akan ambil lurus, atau ke dermaga menuju ke Danau Beratan juga bisa belok kiri di sini. Ke Singaraja nanti teman-teman akan melewati Pasar Candi Kuning. Mungkin teman-teman sudah melihat video Jodi tentang Bedugul. Kita sudah melewati Pasar Candi Kuning dan kita menuju Kota Denpasar. Kita ambil lurus di sini. Di sini juga ada pedagang-pedagang buahnya teman-teman. Pemandangan gunungnya, ada 2 gunung yang pernah kita daki. Kalau tidak salah itu adalah Gunung Sanghyang dan Gunung Pohon atau Gunung Adeng. Kalau ke kiri ini juga bisa tembus ke Denpasar atau ke Kabupaten Badung juga, melewati jalan yang cukup terjal juga teman-teman. Tapi kita hari ini kita akan coba membuatkan video di jalan normalnya teman-teman. Dan juga ada beberapa jalan yang bisa teman-teman langsung tembus ke Kintamani. Nanti kalau ada request tentang perjalanan dari Bedugul ke Kintamani atau dari Kintamani ke Bedugul, Jodit akan buatkan videonya. Nanti teman-teman tinggal request saja. Ini kafe-kafe unik dan ada Tempong Indra di sisi sebelah kiri kita ini.
Jadi Tempong Indra ini selalu rame, sama seperti di Jalan Dewi Sri Legian Kuta. Sambal yang pedas dengan udara yang sejuk tentunya akan menambah cita rasa Tempong Indra. Minimarket juga sudah banyak di sini teman-teman. Tadi kita melewati Indomaret, ada CK juga, dan ada minimarket lokal juga. Nah, di sini banyak juga terdapat restoran, tempat makan estetik juga banyak di sini, seperti yang ada di depan sini. Nah, biasanya orang-orang duduk-duduk di sini. Tempatnya estetik sama seperti di Kintamani, namanya Beliwayan Cafe dan Kitchen. Ini juga merupakan jalur dari Kabupaten Singaraja menuju ke Denpasar. Biasanya kalau weekend orang-orang yang merantau ke Denpasar atau di sekitaran Badung teman-teman, jadi mereka orang-orang Singaraja akan melewati jalur ini. Terutama di hari Sabtu tentunya akan terjadi kemacetan juga. Kita nikmati perjalanannya. Ini kecepatan hanya 20 km per jam. Jalannya turunan, jadi tentunya akan lebih irit BBM. Ini juga restoran Taman Sari di sebelah kanan kita, dengan view gunung dan lembah yang sangat cantik biasanya di siang hari. Di sisi kiri ada tempat penjualan kopi Banyuatis namanya Putra Yasa, tempat nongkrong juga. Jalur estetik ini sangat asik sekali kalau teman-teman ngajak keluarga atau rombongan naik motor. Sewa motor di Bali ini hanya 60.000 per hari teman-teman, atau 70.000. Ada yang kalau NMAX itu sekitar 100 sampai 150.000. Jadi teman-teman sudah bisa menikmati keindahan Bali, Pulau Bali dengan motor. Tentunya harus hati-hati dan harus sudah terbiasa dengan motor. Nah, ini tempat estetik juga. Biasanya di sini kalau tidak ada kabut, biasa melihat lembah-lembah dan juga melihat tanaman-tanaman hias di sini, ataupun petani-petani wortel dan juga kul banyak sekali di kawasan sisi sebelah kiri kita ini. Kalau ngomongin tentang tempat pengisian BBM, sangat banyak juga. Tadi barusan kita melewati Pertamina, yang Pertamini teman-teman, dan kalau yang besar itu ada di bawah di Pacung sana, atau di perbatasan antara Kabupaten Tabanan dan juga Kabupaten Singaraja. Kita kalau ngomongin Bedugul ini adalah Kabupaten Tabanan. Kombinasi tour sebenarnya banyak banget kalau di Bedugul ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen full day tour di Bedugul ini, bisa dikombinasikan dengan pertama-tama di Taman Ayun di sana di Kabupaten Badung, mampir dulu pagi hari, dan juga Alas Kedaton, tempatnya para kera, atau juga ke Jatiluwih teman-teman. Setelah dari Bedugul di siang hari jam 2 teman-teman turun menuju ke Jatiluwih, itu sekitar 1 jaman juga. Dan di sana teman-teman akan dihadapkan dengan hamparan sawah-sawah yang cantik, kafe-kafe estetik, dan juga tempat makan juga. Ada mujair nyanyat juga, sama seperti di Kintamani atau di Bedugul ini. Dan kita biasanya melewati tikungan-tikungan. Tadi kita banyak juga berpapasan sama rombongan-rombongan bus yang biasanya di hari-hari long weekend seperti sekarang ini, banyak bus-bus yang mereka mengantar wisatawan-wisatawannya atau anak-anak sekolah yang sedang study tour. Mereka pasti menyempatkan untuk mengunjungi objek wisata Bedugul ini, terutama The Blooms Garden atau kebun raya juga rame banget, apalagi di sekarang ini mungkin setelah musim hujan. Bunga-bunga bermekaran yang sangat cantik dengan panorama bukit serta bunga-bunga yang cantik. Nah, di sini lembah-lembahnya teman-teman. Nah, di depan ini adalah sebuah hotel yang bisa dibilang katanya sih rumah hotel berhantu teman-teman, karena sudah mangkrak, sudah lama banget. Inilah dulu mungkin banyak para vlogger dan YouTuber yang masuk ke dalam sana. Jadi aksesnya sudah ditutup dan kita bisa bilang hotelnya sudah mangkrak, sudah hampir bisa dibilang puluhan tahun ya. Udah 10 sampai 13 tahunan lah teman-teman kalau tidak salah. Hotel berhantu katanya. Ini katanya kalau tidak salah adalah milik dari putra presiden kedua, yaitu Tommy Soeharto. Kita nikmati perjalanan ini. Dingin sekali dan sedikit gerimis teman-teman.
Nah, ini sudah mulai gerimis. Semoga videonya tetap lancar. Di sini juga tempat-tempat ngopi-ngopi cantik. Semoga tidak hujan deras, dan ini sudah mulai gerimis teman-teman. Padahal di sana tidak hujan, masih cerah, tapi di Bedugul ini gerimis. Seperti yang Jody tadi bilang, sore hari sudah mulai rintik-rintik di sini hujan. Tapi jalurnya asik banget, teman-teman bisa lihat. Semoga kameranya masih tetap on ya teman-teman. Semoga tidak blur dengan adanya gerimis ini. Jadi inilah perjalanan ke Bedugul. Jadi siap-siap, siapkan mantel, siapkan juga sepatu cadangan atau sendal cadangan teman-teman, siapa tahu hujan. Karena ini dingin juga, apalagi sepatu sudah masuk ke kaki-kaki dengan airnya yang dingin, jadi bisa diganti dengan sandal juga. Ini lumayan deras juga. Semoga kameranya masih tetap jelas ya teman-teman. Asik sekali. Kita berpapasan dengan para pemotor-pemotor. Banyak touring juga, spot touring juga biasanya kalau orang-orang yang datang dari Jawa touring ke Bali, tentunya Bedugul juga menjadi destinasi favorit, apalagi dengan Jatiluwihnya. Nah, ini ada kendaraan mogok di sisi sebelah kanan teman-teman. Jadi kalau ke Bedugul ini, karena ini tanjakan, jadi teman-teman harus cek dulu kendaraan, jangan abai, cek rem-rem karena turunan dan tanjakan juga, tikungan-tikungan tajam, jalan bergelombang, dan juga tikungan-tikungan yang lumayan menyulitkan juga bagi orang-orang yang pertama kali. Jadi tetap berhati-hati. Semoga tidak hujan. Ini gerimis teman-teman, tapi tidak menyurutkan niatnya Joe Update untuk mengupdate tentang bagaimana suasana Bali ya teman-teman. Kita coba berhenti sebentar karena ini kita takut kameranya agak sedikit blur teman-teman. Kita coba bersihkan dulu. Jadi video Joe Update ini kita tidak akan potong-potong teman-teman. Kita akan buatkan video secara detail dari Bedugul menuju ke kota Denpasar. Ini kita coba bersihkan kamera dengan jaketnya Joe Update. Semoga sudah terang. Yuk kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, jalur ini biasanya jalur bisa dibilang jalur jalan raya Bedugul Denpasar ini adalah salah satu ruas jalan yang biasanya orang-orang ngebut-ngebut sekali di sini teman-teman. Pas hari raya besar biasanya terjadi kemacetan juga, apalagi hari raya Galungan dan Kuningan disambut dengan liburan sekolah serta liburan panjang. Tentunya jalur ini akan sangat padat dan macet juga. Kita lanjut terus jalan, ada gerimis-gerimis lagi. Semoga perjalanannya lancar teman-teman. Kita coba tancap gas sedikit di sini. Jadi menggunakan motor sangat asik banget. Walaupun terjadi pelambatan, kita bisa salip ke kanan dan ke kiri. Tapi tetap teman-teman harus hati-hati ya. Kita kemarin juga membuat video tentang Subak Piak, yaitu hamparan sawah. Kita makan di salah satu tempat yang lagi hits di Subak Piak sana. Jadi sangat ramai, dan kemarin kita lihat di sosial media sampai antre teman-teman di pematang-pematang sawah untuk masuk ke warung Subak Piaknya. Jadi warung nyeduh kopi namanya. Sangat ramai banget, lagi hits-hitnya. Kebetulan Joe Update pernah mereviewnya, tapi tidak begitu macet dan tidak begitu ramai saat itu. Jadi sangat beruntung kita sudah menikmati entil ataupun tipat ala Kabupaten Tabanan. Jadi di sana teman-teman bisa menikmati pematang sawah, persawahan berundak-undak, serta kebun yang kita biasa duduk-duduk di kebun-kebun yang disiapkan dengan alas tikar dan juga alas-alas dari karpet. Dan teman-teman bisa ngopi, bisa menikmati kuliner, jajanan lokal, serta tipat yang disebut Tabanan adalah entil, yaitu tipat yang dibungkus dengan daun, jadi namanya entil. Kita lanjut terus jalan. Ini ada ikan nyat-nyat, ikan bakar, nasi campur. Nah, di sini kalau teman-teman pingin makan
banyak sekali warga lokal di sini menjual makanan, terutama makanan babi guling sangat banyak banget di sini teman-teman. Jadi jangan khawatir, banyak banget di sini. Kalau teman-teman yang muslim juga, kalau yang halal juga banyak. Tadi kita melewati ada rumah makan soto dan juga ada kafe tahu juga yang kemungkinan halal juga teman-teman. Yang non halal juga banyak banget di sini. Inilah suasana jalur Singaraja, jalur Bedugul Denpasar. Sudah tidak hujan, ini cuaca cerah. Terima kasih Tuhan. Semoga vlognya ini lancar. Ulam Sari, ada sam-sam guling juga di sini, ada babi ginyol dijual pelikan di sini. Nanti Joadit akan ada masakan Padang di sini teman-teman. Jadi jangan khawatir, ada masakan Padang juga. Ada kafe juga, itu ada Mila Cakes, kirain kafe. Jadi estetik juga rumah-rumah warga di sini, ada angkul-angkulnya dengan ornamen khas Bali-nya juga masih dipertahankan di sini. Seperti yang teman-teman lihat, ada gate yang cukup ikonik juga, sama seperti kita perjalanan dari Ubud ke Kintamani lewat Tegalalang. Penjor-penjor, hiasan penjor, karena masih hari raya perayaan, sisa-sisa perayaan Kuningan kemarin. Jadi penjor-penjor masih terpasang sekitar seminggu ke depan. Jadi kalau teman-teman yang liburan ke Bali ini masih melihat hiasan-hiasan penjor seperti ini. Ini adalah kawasan Baturiti. Jadi biasanya di pasar Baturiti terjadi pelambatan kendaraan sedikit karena banyak orang-orang parkir di bahu-bahu jalan. Jadi ada sedikit pelambatan biasanya teman-teman. Yuk kita coba gaspol di sini. Jadi harap berhati-hati karena kendaraan juga lumayan kenceng-kenceng di sini. Ada yang bilang ini adalah jalan raya Denpasar Singaraja. Ada yang bilang juga kalau kita mengarah ke arahnya Joe Abid ini, kita bisa bilang ini adalah Bedugul, jalan raya Bedugul Denpasar. Ini kita di pasar Baturiti. Kalau di pagi hari biasanya lumayan macet juga di sini. Salah satu pasar terbesar juga di kawasan ini. Lumayan ramai juga orang-orang yang biasa dari kabupaten lain yang menuju ke Kabupaten Badung atau ke Kabupaten Denpasar ataupun sebaliknya menuju ke Kabupaten Singaraja. Mereka biasanya mampir di senggol-senggol yang ada di pasar Baturiti ini. Ini masih di area Banjar Adat Desa Baturiti. Di kanan ini sebenarnya ada tempat pembelian oleh-oleh yang kerupuk babi loh teman-teman. Jadi enak juga, tapi kayaknya masih tutup. Dulu sempat viral juga di sosial media dan juga Joadi sering beli juga di sana. Kita tadi awali videonya jam 5:02. Nanti kita akan lihat jam ketika tiba di Kabupaten Badung ataupun nanti sudah tiba di Denpasar teman-teman. Penginapan Budak Sari, Indian food juga ada ternyata. Karena banyak juga turis-turis India sudah mulai berdatangan juga ke area Bedugul ini, apalagi dengan adanya daya tarik Pura Ulun Danu yang biasanya menjadi tempat mereka untuk bersuah foto, melihat pura Hindu yang bisa dibilang sangat hits di Bali, dan tentunya mereka juga ingin melihat. Nah ini kalau teman-teman touring dengan kendaraan mobil-mobil atau motor-motor besar seperti inilah. Ini kita sudah masuk ke Pacung. Jadi desa Pacung adalah desa yang menjadi tempat peristirahatan juga, karena biasanya wisatawan-wisatawan asing, terutama wisatawan-wisatawan dari Eropa yang biasanya mereka dari Nusa Dua menghabiskan waktu 1 jam. Jadi biasa diajak lunch dulu atau makan siang dulu di Pacung.
Hum Saranam Baturiti. Ini ada salah satu restoran juga, dan ada Pacung Indah restoran di sisi kiri dengan pemandangan lembahnya. Ini dulu tempatnya lumayan hits teman-teman, tempat untuk nongkrong-nongkrong, melihat keindahan lembah di sisi kiri. Dan banyak juga warung atau kafe-kafe di sini. Ada warung Gemitir di sisi kiri, tempat ngopi, tempat makan, tentunya ada mujair juga. Ini orang-orang yang touring, jadi ini salah satu teman-teman touring menggunakan motor besar bersama pasangan tercinta, merupakan impiannya Joe Abid juga. Seperti ini. Mantap, dentuman knalpotnya. Kita coba salib ya. Nah, ini juga kalau teman-teman menuju ke arah The Blooms Garden ke Bedugul juga bisa teman-teman. Kita mendaki kemarin di Gunung Tapak atau Gunung Adeng, kita melewati jalur itu. Bakso Balung. Wow, 30 meter. Oh, ada bakso balung juga 30 meter. Di mana bakso balung ya? Oke, kita lanjut terus jalan teman-teman, dan di sini ada restoran juga di sisi kiri, ada pura, dan ini ada restoran di atas sana. Restoran India juga ternyata banyak, semakin menjamur juga makanan khas India juga. Jadi teman-teman yang pengen juga mencicipi masakan India, kari-kari, jadi bisa juga mampir di beberapa restoran yang tadi kita lewati. Ada luwak kopi juga, jadi teman-teman yang pengen ngopi dengan luwak juga bisa di sisi sebelah kanan ini. Nanti kita akan melewati jogger. Seperti apa keramaiannya? Biasanya sore-sore seperti ini banyak bus-bus juga terparkir, karena banyak juga orang-orang yang mengantar wisatawannya yang kebetulan menghabiskan waktu banyak di Bedugul. Jadi sore-sore masih juga mereka berbelanja di jogger daripada ke Tuban. Tentunya akan macet-macetan, lebih baik teman-teman berbelanja di jogger di sini kalau pas waktunya teman-teman tur di area Bedugul ini. Harganya sama, kita sudah buatkan video juga tentang jogger di Tuban dan jogger di Bedugul ini. Nanti teman-teman bisa lihat juga di video dari sebelumnya. Ada warung Mina juga di sini. Di Ubud kita sudah lihat juga warung Mina, di Denpasar juga ada. Ada Hidden Garden, ada After Coffee, ada musola juga tentunya. Jadi warung Mina ini bukaannya dari jam 9 pagi hingga pukul 9 malam. Yuk kita lanjut lagi jalan. Di sini kita lihat masih ada tanah-tanah kosong yang tentunya nanti akan berubah menjadi kafe-kafe. Semoga tidak ya teman-teman. Semoga tanah-tanah kosong ini tetap menjadi kebun-kebunnya warga. Semoga lahan-lahan hijau masih tetap di kawasan ini, sehingga Bedugul yang terkenal dengan penghijauannya, lembah yang cantik, semoga tidak ada villa-villa lagi yang tambahan. Ada warung makan alami betutu ayam kampung. Di sini tampaknya tutup, masih tutup. Babi guling pandai ada di sisi kiri. Asik naik sepeda motor di Jalan Raya Bedugul ini. Kita bisa salib, bisa lihat-lihat dari kiri ke kanan, tidak perlu lambat seperti kendaraan-kendaraan mobil. Ini kecepatan tidak melebihi 70 km per jam ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa perkirakan berapa jam atau berapa menit nyampe ke Kota Denpasar. Kalau ke Kuta tentunya teman-teman akan menghabiskan waktu 1,5 jam. Dari Jalan Raya Kediri, kalau teman-teman ingin melewati menuju Canggu, tentunya akan mendapatkan pelambatan juga. Atau teman-teman ingin melewati Terminal Mengui, terus tembus nanti di Dalung, terus tembus Kerobokan, tentunya akan menghabiskan waktu juga 1,5 jam teman-teman dari Bedugul area ini. Ini adalah warung Pererenan atau Perean. Kita sudah tiba di Desa Perean ini.
Semoga nanti ada tempat-tempat kenangan kalian yang kita lewati atau sempat Joadit shoot. Semoga ada tempat-tempat kenangan kalian bersama pasangan, bersama keluarga, ataupun bersama teman-teman kalian semuanya teman-teman. Ini adalah kafe tahu di sisi sebelah kanan. Aneka masakan tahu sejak 2022. Parkirannya cukup luas. Ini ada touring, motor-motor besar. Nah, ini masakan-masakan babi guling tentunya di sisi kiri. Kita biarkan mereka menyalip teman-teman. Ini lumayan suaranya keras juga. Hiasan-hiasan penjor yang menghiasi di kawasan ini. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau hari raya perayaan tentunya teman-teman akan dimanjakan dengan pemandangan indah. Budaya Bali, budaya yang kental yang tidak kita temukan di daerah-daerah lain. Dari Perian ini kita akan melewati Secret Garden Village. Jadi di sini juga teman-teman biasanya wisatawan-wisatawan yang mampir di sini. Jadi ada kopinya, ada kopi luwaknya juga, ada tempat garden juga. Oh, ada bakso Jember ada di sebelah kanan tadi. Ada warung makan unggahan spesial Mujair ada di sisi sebelah kanan. Menjanji 3 di sisi kiri, babi guling tempatnya. Ini adalah begenyol teman-teman, olahan non halal juga. Kita gaspol terus. Semoga kameranya tidak ada kena hujan lagi, tidak kena air lagi. Kita bisa ngevlog. Ada Kokoland Bali. Di sini ada ayam betutu, ada homestay juga di kawasan ini ternyata. Sebentar lagi kita akan tiba di Desa Luwus teman-teman, di mana tempat pembelian oleh-oleh jogger. Kita lihat nanti seperti apa keramaiannya di sana. Bedugul tidak sama seperti di Kintamani. Jadi Bedugul tidak ada retribusi tiket. Jadi teman-teman masuk ke kawasan objek wisata Bedugul tidak ada retribusi tiket ya, seperti di Kintamani sana. Jadi di Bedugul masih aman aja, kecuali teman-teman masuk ke objek-objek wisata tentunya akan ada retribusi tiket. Seperti di Pura Ulundanu ada Botanical Garden atau The Blooms Garden akan banyak juga. Pedagang-pedagang durian, ada Mama Durian di sana. Di sini banyak juga tempat sentral durian di sini. Kalau museum durian tentunya akan menjadi tempat persinggahan bagi para wisatawan yang suka makan durian. Di depan sudah ada teman jogger. Jadi kita sudah di Luwus ini teman-teman. Dan di sini juga terdapat pernak-pernik toko-toko oleh-oleh kecil-kecil yang mensupport juga buat teman-teman yang tidak pengen membeli jogger, jadi bisa juga ke pusat oleh-oleh sama seperti di Bedugul sana atau di Tuban. Pusat oleh-oleh khas Bali. Ini ada bus banyak sekali terparkir di sisi sebelah kanan. Dan pai susudian juga ada, Pia Eji, Pia Legong di sisi kiri ini. Ada pedagang durian. Dan inilah jogger yang ada di Tabanan, yaitu di Desa Luwus, yang menjadikan tempat ini ramai, atau Desa Luwus ini semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan sehingga penduduk lokal juga mendapatkan berkahnya. Jadi semoga tetap mendapatkan berkah dan juga pelayanan tetap ditingkatkan. Pedagang-pedagang di sini juga tidak membeda-bedakan wisatawan domestik, wisatawan asing juga tetap sama mereka berbelanja. Jadi harga juga mungkin jangan pernah memberatkan mereka. Jadi kasih mereka penawaran yang khusus
ataupun kasih mereka pelayanan yang khusus. Nah, itu update-nya buat teman-teman yang di Desa Luwus ini, terutama juga para manajemen jogger juga. Semoga pelayanan juga tetap dijaga. Kita lanjut terus jalan teman-teman. Di sini ada Kopi Lewak Tegalwangi. Di sini ada penjualan durian. Jadi Desa Luwus ini juga terkenal dengan sentralnya durian. Masih asik teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita lanjut terus jalan di kawasan ini. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Kintamani juga bisa lewat petang di sini teman-teman. Bisa di pertigaan di sebelah kiri ini. Kita masuk ke arah kiri. Nah, di pertigaan ini, jadi melewati petang, teman-teman bisa menuju Kintamani juga. Jalurnya juga lumayan tanjakan dan tikungan-tikungan juga, turunan. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Kintamani juga harus hati-hati lewat desa Petang. Kita akan gaspol di sini. Kita coba salip truk ini dulu teman-teman. Jadi banyak juga wisatawan asing yang mereka pengen mengeksplor Bali dengan motor juga. Kita banyak sekali papasan. Biasanya kalau di siang hari banyak turis-turis asing juga. Mereka tanpa jaket, pakaiannya terbuka, sedikit pun tidak dingin. Jadi mereka sangat enjoy banget naik motor di Bali ini. Semoga mereka tetap awas dan tidak terjadi apa-apa, karena jalur ini juga merupakan jalur cepat juga teman-teman. Ini kita sekarang terus lanjut terus jalan. Ini kita sebenarnya di desa, kalau tidak salah ini desa masih ke Kabupaten Tabanan, Banjar Adat Belah teman-teman. Ini katanya kita tadi baca ini Banjar Adat Belah. Sekitar 20 menitan atau 30 menitan kita akan tiba di Kabupaten Badung. Nanti Joadir akan tunjukkan perbatasannya antara Tabanan dan Badung. Di sini jalurnya asik teman-teman. Kecepatan masih kita pertahankan 40 sampai 70 km per jam. Setengah 6 sore kita sudah jalan sekitar 30 menitan. Jadi ini sudah jam setengah 6 lebih 5 menit teman-teman. Jadi kita sudah jalan 30 menitan. Turunan terus, asik sekali. Setengah 6 di sini sudah gelap. Kalau teman-teman di Kuta, Seminyak dan Legian tentunya masih terang. Di sini karena masih area pepohonan, jadi kita sedikit rasanya kita sudah sore banget teman-teman, sudah gelap. Ini masih di Jalan Raya Bedugul Denpasar. Ini di Desa Perean. Masakan Padang juga ada di sisi kiri. Rumah makan asli Minang, masakan Padang. Luwak kopi, warung paniki. Jadi di sini sup kepala ikan juga disediakan. Jadi teman-teman bisa mampir kalau capek jalan, bisa mampir-mampir, atau kehujanan bisa makan sup kepala ikan, tentunya sangat enak sekali. Dari tadi kita lihat situasi lalu lintas tampaknya tidak begitu padat teman-teman. Jadi masih lancar-lancar saja.
Oh, ada sate Madura tadi kita lewati. Dingin masih terasa, dinginnya Bedugul walaupun kita sudah turun terus. Ini di Desa Perian ini lumayan masih dingin juga. Hiasan-hiasan penjor masih kita lihat. Jadi biasanya orang-orang yang pas lagi tur ke Bedugul melewati jalur ini di jam-jam segini biasanya teman-teman ketiduran. Jadi biasa sudah ngantuk, apalagi setelah habis makan serta sudah puas berbelanja di Jogger, tentunya wisatawan akan tidur. Jadi melalui video ini kita akan buatkan video secara detail dan lengkap buat teman-teman biar tahu perjalanannya. Apalagi ada tempat-tempat nongkrong. Taman Ayun Denpasar lurus, marga Senganan jadi ke kanan. Jadi marga atau ada monumen Margarana juga ke kanan sini. Aduh, teman-teman pengen ke Jatiluwih juga mungkin bisa tembus ke sana teman-teman. Mungkin sedikit muter. Jadi kalau ngomongin umat beragama di Hindu ini, kita bisa bilang umat Hindu ini sangat welcome terhadap semua agama yang masuk ke Bali ini. Jadi mereka, umat Hindu yang ada di Bali tetap dengan istiadat mereka tetap tekun menganut ajarannya, menganut budayanya, dan juga mengikuti leluhur mereka. Walaupun kita banyak sekali sudah dikunjungi oleh berbagai macam budaya, agama, dan juga kita berdampingan dengan agama-agama lain seperti agama Islam, Kristiani juga lumayan banyak. Jadi kita berbaur damai saja teman-teman. Semoga tidak ada gesekan-gesekan, semoga saling menghormati, saling mengikuti. Dan buat teman-teman yang perantauan umat agama lain di Bali, jadi ikuti juga aturan di Bali, adat istiadat yang ada. Jadi kita pastinya tidak akan mengganggu kalian juga. Dan juga sekarang ini Bali diresahkan dengan adanya ormas baru yang bisa dibilang ormas besar yang masuk Bali. Kemarin Joadit melihat di berbagai sosial media, berbagai media, Bapak Gubernur sudah bilang akan menolak ormas tersebut. Para pecalang, yaitu para polisinya adat Bali, sudah menolak dengan tegas juga. Semoga ketegasan ini tidak ada campur tangan juga dari pihak penguasa yang lain teman-teman. Jadi biarkanlah Bali mengamankan wilayahnya sendiri. Biarkanlah orang Bali atau orang Hindu Bali yang mengamankan daerahnya. Karena kita percaya terhadap Banjar, kita percaya terhadap para pecalang, kita percaya terhadap polisi, penegak hukum, kita percaya terhadap tentara. Jadi tidak perlu ormas-ormasan lagi. Tidak perlu ada ormas yang berjanji-janji untuk mengamankan Bali, ikut membuat Bali aman. Itu bisa dibilang itu adalah omong kosong belaka. Kita di Bali ini sangat percaya terhadap polisi, sangat percaya terhadap tentara, sangat percaya dan hormat terhadap pecalang yang ada. Jadi tidak perlu ormas-ormasan lagi teman-teman. Jadi semoga teman-teman juga yang sering datang ke Bali ikut mendukung, menyuarakan bahwa ormas-ormas di luar Bali tidak boleh masuk lagi atau membangun markasnya di Bali. Biarkanlah Bali seperti ini, Bali yang disebut dengan Pulau Seribu Pura atau Bali yang disebut dengan Pulau Dewata, biarkanlah menjadi objek wisata atau tempat healingnya para turis. Tidak perlu ada gesekan-gesekan. Jadi itu harapannya Joe Update. Kita lanjut terus jalan di kawasan ini. Adem sekali kawasannya. Semoga nanti di next video kita akan coba memvideokan bagaimana perjalanan dari Kintamani menuju ke Bedugul teman-teman. Karena banyak juga orang-orang yang penasaran bagaimana sih perjalanan dari Bedugul atau dari Kintamani menuju Bedugul. Katanya jauh, katanya tidak cocok. Jadi mungkin nanti kita akan buatkan video berapa jam sih perjalanannya teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang selalu setia menonton channel Joe Update ini tetap memberikan dukungan dengan memberikan like, membagikan postingan-postingan atau video-video Joe Update ini, agar video Joe Update ini
ditonton oleh banyak, dan video Joe Update dan Joe Update sendiri lebih semangat lagi membuatkan video yang kita mungkin kedepannya akan membuatkan video keliling Bali, mengupdate semua kabupaten-kabupaten yang ada, orang-orang Balinya, adat istiadatnya, budayanya, objek wisatanya, dan situasi Bali terkini. Jadi tetap bersama Joe Update di jalur gaspol ini. Ini kalau siang tentunya akan sangat indah sekali teman-teman. Kita melewati desa-desa unik juga di Perean ini. Nanti buat teman-teman yang nonton video ini, nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian ketika liburan di Bedugul ya teman-teman. Jadi seperti apa, mungkin mohon juga masukannya. Semoga kita berbenah, semoga Bedugul juga semakin ramah terhadap wisatawan. Ini ada senggol malam juga di kawasan ini, ada rest area juga. Sembung, kita sudah berada di Desa Sembung. Ini sudah sedikit gelap teman-teman. Semoga teman-teman masih nyaman menonton video Joe Update ini. Biasanya kalau sudah mulai gelap-gelap begini, kameranya sudah mulai pecah-pecah. Semoga teman-teman tetap menonton channel ini, karena sebentar lagi kita akan melewati kemacetan di Mengui sana. Kita akan melewati jalur Mengui. Mungkin kita akan melewati terminal Mengui juga, terminal baru di Mengui. Dan juga kita bisa bilang Bali akan ada jalur tol baru teman-teman. Jadi dari Gilimanuk menuju ke Mengui. Jadi dengan dulu waktu jarak tempuh dari Gilimanuk menuju ke Denpasar atau menuju ke Kabupaten Badung itu menghabiskan waktu 3 jam sampai 4,5 jam lah, karena macetnya di area jalur Gilimanuk Denpasar. Begitu macetnya sehingga banyak dikeluhkan juga. Semoga dengan adanya tol nanti, mungkin tahun depan sudah mulai dikerjakan, semoga nanti akan mengurai kemacetan juga. Tapi kekhawatiran Joe Update adalah dengan adanya tol yang begitu lancar, takutnya jalan-jalan di Bali yang kecil akan banyak dibanjiri oleh mobil-mobil yang baru keluar dari tol sehingga kemacetan terjadi, terutama di Canggu sana teman-teman, atau di Kuta Arya ataupun Denpasar. Jadi jalannya kecil-kecil. Dengan adanya kelancaran yang begitu lancarnya dari Gilimanuk menuju ke Denpasar atau Kabupaten Badung, tentunya akan menambah beban juga jalan-jalan kecil yang ada di Mengui atau jalan raya Mengui. Contohnya mungkin akan menjadi semakin padat. Ini mungkin menjadi PR juga buat gubernur lokal atau gubernur Bali. Semoga ada solusinya teman-teman. Semoga semua ada jalannya. Semoga jalur lintas selatan dikebut, jalur Singaraja Denpasar mungkin ada alternatif baru, atau ruas-ruas jalan baru yang lebih besar, atau jalan layang yang diperbanyak, atau MRT diperbanyak sehingga kita tidak perlu susah-susah lagi bermacet-macetan, karena kita tahu jalan di Bali ini jalannya kecil sehingga akan membuat ketidaknyamanan juga bagi para wisatawan. Jadi semoga teman-teman mohon doa restunya kepada pemerintah lokal, pemerintah pusat untuk memikirkan jalan-jalan yang kecil juga. Hari semakin gelap. Ini sudah mulai pukul berapa ini? Kita terlalu santai teman-teman. Ini sudah mulai pukul 6 lebih 5 menit. Sudah 1 jam kita berangkat. Tadi cepat kita berhenti juga ganti baterai, jadi lumayan berhenti juga sekitar 15 menitan teman-teman. Yuk kita lanjut terus jalan di sini. Tadi kita melewati jalurnya asik sekali, tikungan-tikungan, cuaca dingin. Itulah mungkin yang membuat wisatawan juga sangat menggemari touring ketika berada di Bali melewati jalur Bedugul ini. Warung Jaya Asih di sebelah kiri, ikan bakar, gurami bakar,
mungkin ada gurami nyat-nyatnya juga. Ada persawahan di kiri kanan, semoga tetap asri, tetap dipertahankan. Jadi dari tadi kita lihat banyak sekali ya minimarket. Buat teman-teman jangan khawatir, bisa berhenti di mana aja. Dan juga SPBU. Jadi Pertamina juga lumayan banyak. Jadi tidak usah khawatir dengan kehabisan bensin atau kehabisan BBM-nya. Kalau solar ini memang agak jarang di sini teman-teman. Nanti kita sudah masuk ke Kabupaten Badung baru ada solar yang banyak. Kalau di Bedugul tadi ada Pertaminanya hanya menjual Pertadex dan juga Dexlite. Di sini karena cuacanya mendung jadi agak sedikit gelap. Ini padahal baru jam 6 loh teman-teman. Jadi sudah gelap gulita seperti ini. Masih lancar ternyata perjalanannya. Motor-motor, lampu-lampu motor sudah mulai menyala. Semoga kameranya tidak backlight. Semoga subscribernya Joe Adit masih setia menemani Joe Adit ini sambil ngobrol-ngobrol. Andai kan ada Joe Adit punya Starlink atau internet Starlink, mungkin kita akan bikin live teman-teman. Kita akan ngobrol, kita akan membaca komen-komen kalian dan sambil menjawab langsung di perjalanan ini. Jadi semoga kedepannya dengan adanya Starlink juga mungkin nanti Joe Adit bisa live langsung di objek-objek wisata. Jadi teman-teman bisa request langsung, bisa Joe Adit langsung tepati, bisa ngobrol-ngobrol juga, dan bisa balas juga secara langsung. Hiasan-hiasan penjor ini menambah mata menjadi semakin semangat untuk ngevlog. Ini benar-benar gaspol, tidak boleh lewat 70 km per jam. Kita turunkan sedikit mencapai 40 atau 30 km per jam aja teman-teman. Jalurnya lumayan lenggang karena ini sudah mulai sore. Di pertigaan di depan kalau teman-teman ingin ke Puputan Margerane bisa ke kanan. Jadi kita akan ambil lurus teman-teman. Bisa ke Tanah Lot juga lewat sini. Nanti bisa melewati Kota Tabanan dengan melewati Desa Kediri atau Banjar Kediri menuju ke Tanah Lot. Jadi bisa lewat sini juga. Atau teman-teman pengen ke Alas Kedaton, jadi Monkey Forestnya di Kabupaten Tabanan juga bisa. Kita ambil lurus di sini.
Ubud Gianyar bisa ke kiri. Kita akan ambil arah lurus. Kita lurus saja teman-teman. Nanti kita akan melewati objek wisata Taman Ayun juga, dan di Mengui sana. Tuh, tampaknya di sini ada upacara. Nah, inilah tugasnya bapak-bapak pecalang kita. Mereka mengamankan setiap ada upacara keagamaan. Inilah, selamat bekerja bapak pecalang. Semoga tidak ada ormas baru di Bali. Semoga bapak pecalang tetap menjadi kokoh dan kuat di ajekan Bali. Ini kayaknya kita sudah mulai perbatasan antara Badung dan juga Tabanan teman-teman. Kita sudah hampir tiba di Mengui. Ini jalurnya jalur satu arah teman-teman menuju ke Mengui. Kita akan melewati Taman Ayun sebentar lagi dan juga pasar di Mengui. Ini juga desa adat yang kental terhadap budayanya. Jadi di sini lumayan desa adat ini adalah salah satu adat istiadatnya lumayan kental sekali. Jadi kalau teman-teman melihat di sini banyak sekali pura-pura yang bisa dibilang kalau ada perayaan tentunya akan ramai banget. Semua umat Hindu yang sekitaran sini tumpah ruah untuk mengikuti upacara atau prosesi yang ada. Jadi ini merupakan salah satu desa yang memiliki adat istiadat yang kental juga. Oke, jadi di perempatan ini kalau ke kiri ini menuju ke Kabupaten Badung juga. Ini adalah tempat menuju ke Pura Taman Ayun teman-teman, atau Istana Taman Ayun. Di kiri ini kita pernah membuat video pada saat pandemi dulu, dan ini adalah Taman Bencingah Puri Ageng Mengui. Jadi ini adalah Jalan I Gusti Ngurah Rai. Kita sudah berada di Mengui, jadi ini sudah mulai Kabupaten Badung teman-teman. Nanti di sana akan terjadi sedikit kemacetan tentunya. Jalan Raya Mengui terjadi kemacetan biasanya, apalagi di Jalan Raya Kapal biasanya rame banget. Kalau ke kanan teman-teman akan menuju ke Kabupaten Singaraja atau menuju ke Gilimanuk atau menuju ke Pulau Jawa. Jadi kita akan ambil lurus di sini. Jadi dari Bedugul tadi teman-teman hanya mengambil ruas jalan yang besar aja. Jadi tinggal lurus terus akan tembus nanti ke Mengui ini. Dan nanti akan tembus juga ke Kota Denpasar, atau teman-teman ingin melewati Dalung juga bisa langsung melewati Kerobokan, Canggu, Kuta Seminyak, dan Legian juga. Ada prosesi upacara ternyata di sisi sebelah kanan. Yuk kita lihat yuk teman-teman. Ini jarang-jarang kita lihat. Wow, mantap. Kita videokan salah satu prosesi yang unik di sini. Umat Hindu lagi melakukan perjalanan ritualnya, upacara keagamaan yang penuh dengan hikmat, tulus ikhlas. Mereka berpakaian putih dan kuning. Lihatlah di sini lagi mengarak-ngarak teman-teman. Dan ada barong juga, dan di sini ada gamelan juga. Oh, ini teman-teman di salah satu banjar.
Mantap. Yuk kita lanjut lagi jalan. Kebetulan tadi ketemu salah satu upacara keagamaan di Bali. Kita lanjut terus jalan. Jadi kita sebentar lagi akan melewati Pasar Bringkit, yaitu pasar hewan terbesar yang ada di Mengui ini. Jadi Bringkit adalah salah satu pasar yang bisa dibilang kalau di hari Minggu paling ramai, paling lengkap. Dan ini adalah Kapolsek Polres Badung. Jadi Polres Badung ada di sini. Ada Puskesmas Mengui. Nah, kita sudah masuki Jalan Raya Gilimanuk, Denpasar. Jalur truk sudah mulai kita rasakan. Sebentar lagi akan ada truk-truk barang dan kemacetan tentunya. Jadi biasanya disinilah terjadi kemacetan. Apalagi kalau teman-teman ingin ke Canggu, bisa lewat Kediri. Nanti di sana teman-teman belok kanan menuju ke Tabanan lagi, dan nanti belok kiri di patung dulunya adalah Insinyur Soekarno. Sekarang sudah berubah patungnya, bisa belok kiri dan tembus ke Canggu. Ini adalah Pasar Bringkit teman-teman. Ada patung sapinya. Pasar Bringkit itu hari Minggu, kalau teman-teman datang pagi hari akan ramai banget. Mulai dari penjualan semua pernak-pernik upacara, perlengkapan seperti pisau dapur, sabit dan segala macamnya, dan juga batu akik juga banyak sekali, dan tentunya banyak yang lainnya. Kita lurus di sini, kalau ke kanan ini teman-teman akan tembus ke Tabanan lagi atau menuju ke Kediri dan ke Canggu, atau lurus terus menuju ke Gilimanuk. Ini adalah Jalan Raya Mengui Denpasar, menuju Denpasar. Lanjut terus ya teman-teman. Seperti inilah suasananya. Nanti setelah Mengui ini kita akan melewati Desa Kapal. Dan setelah itu kita akan tiba di kota Denpasar dengan perbatasan antara Badung dan Denpasar. Mungkin nanti di next video kita coba datang lagi ke Puri Mengui ya teman-teman, atau ke Alas Kedaton. Di Taman Ayun itu juga sangat indah sekali, sama seperti di Tirta Empul atau sama seperti di Tirta Gangga sana teman-teman. Jadi istananya Presiden atau Raja Mengui sangat dirawat dengan baik sekali. Kita pernah mereviewnya dulu di masa-masa pandemi dulu. Sudah hampir 5 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi ini sudah lama banget ternyata. Joadi itu nge-vlog, menghibur teman-teman dan memberikan informasi secara detail, secara lengkap. Kelurahan Kapal. Jadi kita sudah memasuki Kelurahan Kapal. Kemacetan semakin runyam. Nah, inilah teman-teman tadi Joadit bilang karena adanya tol baru. Joadit ini sangat khawatir banget dengan area ini. Jadi ketika kita keluar dari tol terus dengan banyaknya volume kendaraan dipercepat di tol dan nanti akan mentoknya di sini. Ini Joadit khawatir banget kalau sampai di sini akan mentok berjam-jam, jadinya sama aja teman-teman. Percuma ada tol tapi tetap aja jarak tempuhnya atau jam tempuhnya kita semakin lama, jadi itu juga mengkhawatirkan. Ini kebayang nggak teman-teman kalau ada tol nanti? Ini akan berat sih menurut Joe update. Yuk kita lanjut terus jalan kawasan Kapal atau Kelurahan Kapal ini. Di sini adalah perlengkapan sanggah atau pura-pura yang diperjualbelikan. Jadi pura-pura yang ada di rumah-rumah warga Bali
tentunya di sini akan teman-teman akan mendapatkannya, dan juga perlengkapan upacara juga kita akan dapatkan di sini. Ini sudah gelap banget teman-teman, jadi mungkin videonya juga diakhiri sampai di sini. Kita akan jumpa lagi next video, dan semoga teman-teman sedikit mendapat gambaran seperti apa sih perjalanan dari Bedugul menuju ke Kota Denpasar. Ini sudah dekat banget, kalau menuju ke Kota Denpasar tinggal lurus terus. Nanti di pertigaan depan kalau teman-teman ke kanan akan tembus ke Dalung dan tembus ke Kerobokan, tentunya Seminyak, Legian, dan Kuta. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye. Bye-bye.